Om Swastiastu. Oke, mari kita lanjutkan kembali. Nah, pada bab sebelumnya kita kan sudah belajar mengenai fungsi eksponen. Sekarang kita lanjutkan untuk mempelajari fungsi logaritma. Apa itu fungsi logaritma? Nah, fungsi logaritma itu merupakan fungsi kebalikan dari fungsi eksponen. Nah, bentuk umumnya seperti ini ya. Kalian ingat kembali, ini kan merupakan bentuk umum dari fungsi eksponen. A pangkat X sama dengan B, itu bentuk umum dari fungsi eksponen. Nah, sekarang dari fungsi eksponen, kita bisa ubah ke dalam bentuk logaritma. Jadinya adalah seperti ini. A pangkat X sama dengan B. Itu sama dengan bentuknya dengan A log B sama dengan X. Di mana A ini merupakan bilangan pokok, sedangkan B ini merupakan numerus, dan X itu merupakan hasil atau nilai dari bentuk logaritmanya ini. Nah, adapun syarat ada fungsi logaritma yaitu nilai dari A dan B itu harus bernilai positif atau lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Itu syarat yang harus dipenuhi ya. Kemudian untuk sifat-sifat logaritma, kita lanjutkan untuk sifat-sifat logaritma. Di sini telah dituliskan beberapa jenis sifat logaritma yang akan sering kita gunakan dalam perhitungan nanti. Yaitu sifat yang pertama, A log B kali C. Nah, pada logaritma ketika di sini ada tanda perkalian itu sama dengan penjumlahan. Di A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Kemudian sifat yang kedua, A log B per C itu sama dengan A log B dikurangi dengan A log C. Kemudian di sini bentuk A log B pangkat N. Nah, ketika ada bentuk pangkat di sini, ini N-nya itu bisa pindah ke depan. Jadi sama dengan bentuknya N kali A log B. Kemudian di sini bentuk yang mirip ya, cuma di sini bilangan pokoknya ada pangkatnya. A pangkat M log B pangkat N itu sama dengan N per M A log B. Kemudian ini sifat yang kelima, A log B itu sama dengan 1 per B log A. Jadi lihat bentuknya, ketika kalian mempunyai bentuk A log B, tapi kalian menginginkan bentuk B log A, nanti kalian bisa ubah menjadi 1 pernya. Maka didapatkanlah bentuk yang baru. Kemudian ini juga bentuk A log B itu akan sama dengan log B per log A. Nah, di sini bisa bilangan bebas, berapapun itu terserah kalian. Yang penting nanti soalnya bisa terjawab ya. Kita misalkan saja dengan X. Jadi entah itu 2, 3, dan seterusnya itu boleh saja asalkan bilangan atas dan bawah itu sama. Kemudian sifat yang ketujuh, A log B kali B log A. Perhatikan di sini. Ketika numerus untuk bentuk yang pertama sama dengan basis atau bilangan pokok dari bentuk yang kedua, itu bisa kita hilangkan B-nya. Jadi ketika ini sama, kita bisa hilangkan sehingga akan didapatkan bentuk A log C. Oke, untuk bentuk yang ke-8, ketika ini suatu bilangan yang memiliki pangkat logaritma A pangkat A log B, maka ketika bilangan tersebut sama dengan bilangan pokok dari logaritma, maka ini bisa dihilangkan A-nya sehingga hasilnya sama dengan B. Kemudian bentuk yang terakhir, A log A sama dengan 1. Jadi ketika bilangan pokok sama dengan numerus, maka hasilnya sama dengan 1. Oke, tambahan
Oke, tambahan satu lagi, sebenarnya ini bukan sifat ya, sekedar informasi bahwa ketika kalian mendapatkan bentuk log B seperti itu, jadi di sini ini seolah-olah tidak ada bilangan pokoknya. Bilangan pokoknya tidak tahu berapa karena tidak dituliskan. Nah, bilangan pokok yang tidak dituliskan itu adalah 10. Jadi kalau kalian nanti mendapatkan bentuk yang tidak ada bilangan pokoknya, maka di sana ada bilangan yang boleh tidak ditulis pada logaritma, yaitu 10 ya. Oke, itu tadi sifat-sifat untuk logaritma. Jadi agar kalian dapat menggunakan sifat-sifat tersebut, mari kita aplikasikan untuk menyelesaikan contoh soal yang telah diberikan. Oke, untuk soal yang pertama. Hitunglah nilai logaritma berikut. Nah, yang A, 3 log akar 27 ditambah 3 log 1/9 dikurangi 3 kali 3 log 3. Nah, perhatikan di sini bilangan pokoknya kan sama ya. 3, 3, dan 3. Semua sama bilangan pokoknya. Nah, ketika bilangan pokok sama, maka di sini ada bentuk tambah kurang. Kita manfaatkan sifat 1 dan 2 untuk bentuk seperti ini agar cepat untuk mengerjakan ya. Jadi kita sederhanakan saja dulu. Jadi ini bentuknya tambah, artinya dikalikan. 3 log akar 27 dikalikan 1/9. Ya kan? Perhatikan sifat 1, A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Nah, ketika kita punya bentuk A log B ditambah A log C, berarti kita juga bisa kan ubah menjadi bentuk perkalian. Bolak-balik di sana aja. Kemudian ini dikurangi 3 kali 3 log 3. Jadi kita bisa bagi di sini per 3 pangkat 3. Kenapa 3 pangkat 3? Nah, di sini kan bisa kita ubah jadi bentuk yang ini. Jadi bentuk yang ini 3 kali 3 log 3 itu kan sama dengan, jika kita ubah menjadi 3-nya dibawa ke belakang, jadinya kan 3 log 3 pangkat 3. Agar semua bentuknya sama ya, 3 log, ini juga 3 log. Sama bentuknya, sehingga kita ubah di sini menjadinya bentuk seperti ini. Karena ini tandanya kurang, berarti kan diem di bawah dia jadinya sebagai pembagi. Oke, jadi bentuk selanjutnya seperti itu. 3 log akar 27 kali 1/9 per 3 pangkat 3. Kita lanjutkan. Ini jadinya 3 log 27 itu kan 3 pangkat 3. 1/9, 3 pangkat negatif 2 per 3 pangkat 3. Lanjutkan. 3 log akar 3 pangkat 3 itu kan bisa diubah menjadi 3 pangkat 3 per 2. Ingat kembali cara mengubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Kali 3 pangkat negatif 2 per 3 pangkat 3. Oke, dilanjutkan. Berarti kan ini sama dengan 3 log. Nah, ini bilangan pokok sudah sama. Berarti kita tinggal gunakan sifat-sifat eksponen di sini. Kombinasi ya. Sifat-sifat eksponen dan sifat-sifat logaritma. 3/2 ditambah negatif 2 dikurangi 3. Hasilnya adalah 3 log 3 pangkat negatif 7/2. Nah, ini kan sama dengan negatif 7/2 kali 3 log 3. Paham kan kalian kenapa dapat seperti ini? Ini kita manfaatkan bentuk yang ketiga. Ini ya, bentuk ketiga. A log B pangkat N sama dengan N kali A log B. Jadi pangkat dari numerus bisa kita bawa ke depan. Sehingga hasilnya jadi min 7/2 kali 3 log 3. 3 log 3 sama dengan 1 ya. Jadi ini sama dengan min 7/2 kali 1 sama dengan
negatif 7/2. Ini hasilnya. Oke, kalian sudah paham kan kenapa 3 log 3 1? Ingat sifat yang nomor 9 ini. Sifat yang nomor 9. Sifat ke-9, A log A sama dengan 1. Ketika bilangan pokok sama dengan numerus, maka hasilnya selalu 1. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk menjawab soal yang B. Perhatikan soal yang B. 7 log 27 kali 3 log 49. Perhatikan sejenak di sini. Memang ada beberapa cara yang bisa kita gunakan ya. Karena sifatnya ini kan banyak. Bisa kita manfaatkan sifat-sifat tersebut. Tapi kita ambil jalan yang paling singkat untuk menyelesaikannya. Coba perhatikan di sini ada 27, sedangkan di sini ada 3. Jadi kan ada hubungan antara 27 dengan 3. Maka dari itu kita bisa arahkan jawaban dari soal ini menggunakan sifat yang ke-7. Ini ya, sifat yang ke-7. A log B kali B log C sama dengan A log C. Kita manfaatkan sifat itu. Berarti sekarang gimana caranya memanfaatkan? Ya kita jabarkan dulu. Berarti ini kan 7 log 27 itu 3 pangkat 3. Kemudian 3 log 49 itu 7 pangkat 2. Kan ya? Oke, setelah jadi bentuk seperti itu, nah sekarang kita bawalah ke depan ini. Kita pindahkan menggunakan sifat yang ketiga. Manfaatkan sifat yang ketiga. A log B pangkat N. 3-nya bawa ke depan. Ini juga A log B pangkat N. Ini N-nya kan? N-nya 2. Ini juga bawa ke depan sini. Atau sama-sama dibawa ke depan keduanya menjadi pengali. 3. Ini 2 ya, ini pangkatnya dipindah ke depan 3, ini juga pangkat dari 7 dibawa ke depan, 3 kali 2 kali 7 log 3 kali 3 log 7. Oke, sampai sini paham ya? Kita lanjutkan, 3 kali 2 hasilnya 6. Nah ini kan sama, 3 sama, kita bisa coret. Berarti yang masih 6 kali 7 log 7. 7 log 7 kan 1. Jadi hasilnya 6 kali 1 sama dengan 6. Oke, itu hasil untuk soal yang kedua. Hasilnya 6 ya. Semoga kalian bisa paham itu. Oke, untuk contoh soal yang kedua, sini diberikan yaitu diketahui 3 log 5 sama dengan A dan 2 log 3 sama dengan B. Nyatakan 15 log 72 dalam A dan B. Jadi untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita tulis dulu apa yang diinginkan. Kita disuruh mencari bentuk 15 log 72 namun dalam bentuk A dan B. Sekarang kita gunakan sifat yang ke-6 ya. Gunakan sifat yang ke-6 untuk menyelesaikan soal seperti ini. Jadi nanti kalau kalian menemukan soal diketahui ini log ini sama dengan A, ini log ini sama dengan B, nyatakan dalam bentuk A dan B, langsung pakai sifat yang nomor 6 untuk menyelesaikan. Berarti A log B sama dengan X log B per X log A. Ini A-nya, ini B-nya 72 ya. Log B per log A. Berarti log 72 per log 15. Nah, X-nya apa? X-nya terserah kalian ya. Namun di sini disarankan bahwa menggunakan bilangan yang ada di tempat yang diketahui. Ini, kan ini yang diketahui, 3 log 5 dan 2 log 3. Nah, pilih salah satu dari angka tersebut. Pilihan yang terbaik adalah ketika angka tersebut ada di kedua tempat. 3 log 5, 2 log 3 yang ada di kedua tempat kan 3. Pilih aja 3. Mau pakai 5 boleh, mau pakai 2 boleh. Cuma nanti mungkin jalan yang kalian hadapi lebih panjang nanti jadinya ya. Jadi yang paling sederhana itu ambil 3. Oke, sekarang kita jabarkan dia bentuknya. 72 itu kan 8 kali 9 per 15 itu 3 kali 5.
Sekarang kita bisa jabarkan sehingga bentuk tersebut memiliki unsur 3 dan 2-nya ya. 3, 2, atau 5. 3 log 8 itu 2 pangkat 3 kali 9, 3 pangkat 2 per 3 log 3 per 3 log 3 kali 5. Oke, setelah mendapatkan bentuk seperti itu, ingat di sini ya, perhatikan bentuk 1. A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Jadi, kita bisa manfaatkan itu. Ini kan bentuknya kali ya. Kita bisa pecah dia. Jadi, 3 log 2 pangkat 3 ditambah 3 log 3 kuadrat per 3 log 3 ditambah 3 log 5. Oke, setelah kita dapatkan bentuk seperti itu, sekarang kita ubah menjadi bentuk-bentuk yang paling sederhana. Nah, ini ada pangkatnya. Pangkatnya bisa kita pindah ke depan. Ini juga memiliki pangkat. Kita pindah ke depan. Jadi, setelah pangkatnya pindah ke depan, jadinya 3 kali 3 log 2 ditambah 2 kali 3 log 3 per 3 log 3 hasilnya 1. Nah, ini 3 log 5. Nah, udah diketahui di soal ya. 3 log 5 sama dengan A. Oke, semakin sederhana bentuk yang kita dapat. Di sini didapatkan bentuk 3 kali 3 log 2. 3 log 2 kan tidak diketahui di soal. Yang diketahui itu 2 log 3 sama dengan B. 3 log 2 gimana? Oke, perhatikan kembali di sini. Sifat yang kelima. Perhatikan sifat yang kelima. A log B sama dengan 1 per B log A. Agar bentuknya terbalik antara numerus dengan bilangan pokok, kita ubah menjadi 1 pernya. Berarti 3 kali 1 per 2 log 3 ditambah 2 kali 3 log 3 hasilnya 1. Ingat kembali ya, ini sifat yang ke-9. A log A sama dengan 1. Ketika numerus sama dengan bilangan pokok, maka hasilnya 1 per 1 plus A. Oke, lanjut. Berarti 3 kali 1 per, ini bisa diubah ya. 3 kali 1 per B ditambah 2 per 1 plus A. Sekarang samakan penyebut. Berarti ini kan sama dengan 3 per B ditambah 2B per B per 1 plus A. Jadi di atas ini 3 ditambah 2B per B per 1 plus A. Sehingga hasil akhirnya kita dapatkan 3 plus 2B per B kali 1 ditambah A. Jadi ini hasilnya ya. Didapatkan dalam bentuk A dan B. Hasilnya 3 ditambah 2B per B kali 1 ditambah A. Nah, itu tadi untuk contoh soal yang kedua. Kita lanjutkan untuk contoh soal yang ketiga. Oke, untuk contoh soal yang ketiga, tentukan penyelesaian dari 3 pangkat X plus 2 sama dengan 5 pangkat X min 1. Nah, ketika kita disuruh untuk menentukan penyelesaian, berarti kita disuruh untuk menentukan nilai dari variabelnya. Di sini variabelnya berbentuk X, berarti yang kita cari adalah nilai X-nya. Jadi, caranya adalah pertama kita logkan kedua ruas. Log 3 pangkat X ditambah 2 sama dengan log 5 pangkat X min 1. Nah, setelah kita logkan kedua ruas, kita bawa ke depan ini pangkatnya ya. Pangkatnya kita pindahkan ke depan. Menggunakan sifat ke 3. Berarti ini jadinya X ditambah 2 log 3 sama dengan X dikurangi 1 log 5.
Setelah dapat bentuk seperti itu, kita jabarkan ya. Kalikan di sini. Setelah dikalikan hasilnya X log 3 ditambah 2 log 3 sama dengan X log 5 dikurangi log 5. Nah, sekarang kita gabungkan yang mengandung variabel X. Dan yang tidak mengandung variabel X, kita gabungkan juga, tapi di ruas sebelahnya ya. Jadi di ruas kiri ada X log 3, ini pindah, dikurangi X log 5, sama dengan min log 5 dikurangi 2 log 3. Oke, setelah dapat bentuk seperti itu, X-nya kita keluarkan. Ini kan sama-sama memiliki X, bisa kita keluarkan. Jadinya X kali log 3 dikurangi log 5 sama dengan min log 5 min 2 log 3. Kemudian kita ambil X-nya saja, berarti ini pindah jadi pembagi ya. Min log 5 min 2 log 3 per log 3 min log 5. Kita sederhanakan kembali bentuknya. Ini kan bisa kita ubah minnya, keluarkan ya. Jadinya log 5 ditambah log 3 kuadrat. Ini duanya dibawa pindah ke belakang. Jadi kalau dibawa pindah ke belakang jadi pangkat ya. Per log 3 min log 5. Nah, manfaatkan sifat 1. Jadi kalau dia bentuk pengurangan ataupun perkalian, nanti bakalan jadi seperti ini ya. Sifat 1 dan sifat 2 dimanfaatkan. Berarti ini bentuknya kan log 5 tambah log 3 kuadrat. Jadi ini kan sama dengan log, kalau penjumlahan berarti dia jadi perkalian 5 kali 3 kuadrat per log 3 per 5. Kenapa per? Ini bentuknya pengurangan ya. Jadi bentuknya berubah jadi pembagian. Jadi ini min log 3 kuadrat kan 9. 5 kali 9, 45. Negatif log 45 per log 3 per 5. Sama dengan, nah, kita ubah lagi bentuknya. Log 45 per log 3 per 5. Lihat bentuknya di sini ya. Bentuk yang nomor 6. Log B per log A itu sama dengan A log B. Berarti 45 ini mewakili B-nya. 3 per 5 itu A-nya. Kalau kita ubah menjadi bentuk A log B, jadinya 3 per 5 log 45. Ini min negatifnya kita turunkan aja ya. Jadi di sini. Jadi hasilnya negatif 3 per 5 log 45. Atau kalau kita ubah, ini kan min 1. Dengan min 1, minnya pindah ke belakang. Kalau minnya kita pindahkan ke belakang, berarti ini kan jadinya 3 per 5 log 45 pangkat negatif 1. Itu sama dengan 3 per 5 log 1 per 45. Oke, jadi hasil akhirnya ini ketika semuanya bernilai positif. Jadi untuk yang contoh soal seperti nomor 3, ketika kita disuruh mencari penyelesaian, langkah pertama kita logkan kedua ruas, baik ruas kiri maupun ruas kanan. Setelah kita logkan, maka dijabarkan bentuknya, dipisahkan sehingga nanti kita mendapatkan bentuk X sama dengan. Setelah ketemu nilai X-nya, nanti kita sederhanakan sekali bentuknya sehingga mendapatkan bentuk A log B tanpa negatif ya. Oke, itulah tadi penjelasan mengenai
sifat-sifat logaritma beserta beberapa contoh penggunaannya. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian dan dapat membuat kalian lebih memahami dalam mempelajari sifat-sifat logaritma. Oke, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Om Santi 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 Om.